Jawab Petrus kepada Yesus, "Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Suatu ungkapan yang sepertinya sangat hebat. Padahal perkataan Petrus itu mungkin karena suatu ungkapan yang spontan biasa. Mengapa disebut Engkau tahu, kami percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah? Suatu sebutan yang mungkin dikatakan berkali-kali oleh Yesus kepada para murid, dan ungkapan itu yang ditangkap oleh Petrus dan terungkap pada saat-saat kritis di mana Yesus kurang mempercayai para murid. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini banyak sekali orang mencari atau merindukan yaitu orang yang berkata benar. Di mana-mana sekarang banyak pengkhotbah. Di WA kita pun yang memberi renungan itu sabrek-abrek kalau salah. Dari Bandung aja udah berapa pastor. Dari Jakarta, dari Surabaya, dari Semarang, dan seterusnya. Semuanya hebat. Sampai bingung saya juga. Karena banyaknya dan semuanya bertutur hal yang kurang lebih sama. Di mana tingkat kesalehan, kepercayaan yang diangkat dalam kehidupan sehari-hari. Lebih daripada itu bukan hanya pengkhotbah atau yang memberikan renungan-renungan harian, tetapi juga di dalam masyarakat kita banyak para pengkhotbah, entah itu kiai, entah itu ustadz yang bicaranya baik, itu selalu dicari orang. Bahwa orang itu adalah orang yang benar, orang yang menghadirkan kesejukan, orang yang menghadirkan kebenaran. Nah, orang-orang inilah yang rupanya banyak, menurut saya ada suara-suara yang mengajak kita agar menyadari bahwa hal yang benar, hal yang diucapkan oleh orang-orang itu rupanya juga suara Allah sendiri yang mengajak kita untuk berbuat yang benar. Dan kalau orang yang berbuat yang benar, jelas bahwa mereka, dengan kata lain, saya sebut banyak orang mendambakan kedamaian. Karena orang yang mengatakan tentang kebenaran pasti akan menghadirkan kebenaran. Dan kebenaran atau menghadirkan kedamaian, dan kedamaian serta kebenaran itu sungguh didambakan setiap orang, bahkan di Indonesia ini. Dalam hal ini, para murid setelah kebangkitan Yesus, perjalanan dalam kisah para rasul, Petrus dan teman-temannya setelah Paulus bertobat, tetapi Paulus rupanya dalam bacaan tadi belum berkiprah. Petrus mengunjungi kota-kota atau desa-desa kecil di mana banyak umat Kristiani yang rupanya menghadirkan damai itu. Di mana orang Kristiani hidup, di situ ditemukan kedamaian. Sehingga banyak orang yang bergabung dengan para murid. Kedamaian itulah yang dari dulu menjadi suatu kekuatan bagi komunitas Kristiani awal.
Walaupun mereka belum disebut Kristiani, tetapi mereka tetap hidup dengan semangat kebangkitan Kristus. Kristus dihidupkan, Kristus yang membawa damai. Mereka selalu ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Rupanya kedamaian itu menjadi suatu nilai yang memberikan kekuatan bagi orang-orang di mana umat Kristiani pada waktu itu hidup di masyarakat. Maka sewaktu Petrus mengunjungi satu kota dan menyembuhkan Eneas dari lumpuh, dan tidak jauh dari situ ada kota Yope, kota kecil sebenarnya. Dan kota Yope di situ ada orang yang bernama Dorcas yang mati, dan orang ini adalah orang yang baik. Dikenal orang baik, maka digabungkan juga. Rupanya Dorcas, Eneas ini adalah orang-orang yang menjadi saksi tentang kebaikan itu, menjadi saksi tentang kedamaian itu. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh masyarakat sewaktu mereka sakit, sewaktu mereka meninggal, pasti kabar beritanya sampai kemana-mana. Dan itu pun dilaporkan kepada Petrus. Petrus pun boleh menghadirkan Yesus bagi mereka sehingga mereka sembuh dan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan murid-murid Yesus yang sungguh bagi saya sangat mengagumkan pada waktu itu. Kenapa orang-orang sekarang atau orang-orang Kristiani sekarang tidak seperti mereka? Itu adalah tantangan kita. Kalau kita hidup baik, kita menghadirkan damai, menghadirkan kebenaran, kita pun dapat menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi damai dan saksi-saksi kebenaran. Sehingga kita menjadi nilai bagi masyarakat kita, bagi keluarga kita. Dan hal seperti ini, itulah yang didambakan oleh setiap orang. Semoga kebangkitan Kristus tetap menyertai dan menyemangati kita di dalam melanjutkan karya Yesus. Dan semoga Roh Kudus selalu menyertai kita.